Selamat jumpa lagi dengan saya Rinong Dukinaltum dalam channel KIK, Katekese Iman dan Ajaran Gereja Katolik untuk Anda sekalian. Hari ini saya akan menuntaskan pekerjaan rumah saya, yakni penjelasan tentang Prodiakon sebagai seri yang ketiga atau seri terakhir. Jadi dari seri pertama saya sudah menegaskan bahwa istilah prodiakon, walaupun di Indonesia beberapa keuskupan menggunakannya, khususnya dalam tugas utama mereka untuk membagi komuni, tetapi dari perspektif hukum gereja atau kitab hukum kanonik, istilah itu tidak dikenal. Istilah yang digunakan dalam kitab hukum kanonik adalah pelayan luar biasa pembagi komuni. Oke. Lalu di seri yang kedua, saya sudah menunjukkan bahwa tugas untuk membagi komuni itu adalah tugas para imam dan diakon. Karena itu hati-hati supaya jangan sampai para imam tidak melakukan itu sementara dilimpahkan kepada para prodiakon dalam konteks Indonesia itu. Oke, hari ini saya lebih mengkonkretkan lagi beberapa hal penting yang harus dijelaskan sehingga menambah wawasan kita dalam mempraktekkan apa yang disebut sebagai pelayan luar biasa pembagi komuni kudus, atau dalam tanda petik di Indonesia beberapa keuskupan menggunakan istilah prodiakon. Jadi hal yang paling penting adalah Gereja Universal memberikan kewenangan kepada para uskup diosis untuk bisa mengeluarkan peraturan yang mengikat lokalnya atau keuskupan masing-masing yang mengatur tentang pelayan luar biasa ini. Pelayan luar biasa pembagi komuni kudus ini. Karena itu, di dalam seruan itu ada catatannya, yakni yang penting bahwa aturan baru yang diterbitkan oleh uskup diosis di keuskupannya tidak bertentangan dengan apa yang diatur oleh hukum gereja universal. Dan itu memang prinsip hukum yang selalu ada di dalam gereja. Karena itu, dalam anjuran yang sama dikatakan bahwa para uskup diosis boleh mengangkat para pelayan luar biasa ini bukan hanya untuk membagi komuni, entahkah selama perayaan Ekaristi berlangsung di dalam gereja maupun mereka bisa membagikan di luar perayaan Ekaristi, misalnya melayani orang sakit. Tetapi tugas mereka hanya di paroki di mana mereka diangkat. Jadi tidak menyebar ke paroki-paroki yang lain. Dan juga harus ditegaskan di sana rentang waktu masa penugasan mereka. Misalnya 3 tahun, setelah itu baru diperpanjang lagi atau diberhentikan, sangat tergantung dari evaluasi pastor paroki yang bersangkutan. Karena itu supaya para pelayan luar biasa ini, atau dalam tanda kutip sekali lagi prodiakon ini, betul-betul memahami tugas-tugas mereka, maka mau tidak mau harus dibuat persiapan. Persiapan itu meliputi pengajaran dan pembinaan kepada para pelayan luar biasa ini untuk secara doktrin, ajaran, kitab hukum kanonik, dan dokumen-dokumen lainnya, mereka diberikan bekal itu supaya mereka memahami apa yang mereka lakukan sebagai
pelayan luar biasa, atau sekali lagi dalam istilah Indonesia prodiakon itu. Tentunya dalam prakteknya harus diperhatikan supaya jangan mendatangkan kebingungan bagi umat awam yang lain yang menyaksikan bagaimana para prodiakon ini atau pelayan luar biasa ini bertugas. Karena itu ada beberapa hal yang hendaknya hati-hati untuk dipraktekkan atau bila perlu jangan dilakukan. Jadi misalnya seperti prodiakon ini mereka menerima komuni terpisah dari umat yang lain. Dan ini yang kadang biasa disaksikan bahwa mereka menerima di panti imam, bahkan di seputaran altar, dan ini harusnya tidak boleh. Jadi mereka entahkah mereka berdiri bersama dengan para misdinar, ataukah memang di panti imam, tetapi setelah mereka naik ke panti imam setelah imam menerima komuni kudus. Supaya di sana menghindari apa? Menghindari bahwa prodiakon ini lah yang mengambil hosti di tabernakel dan datang di altar lalu membagi dari sibor yang satu ke sibor yang lain. Hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh prodiakon atau pelayan luar biasa pembagi komuni. Jadi ada beberapa hal yang dilarang di sana. Dia tidak hanya tidak boleh mengambil hosti di sana di tabernakel, tapi dia juga tidak diizinkan untuk membagi hosti kudus dari sibor yang satu ke sibor yang lain. Demikian pun dia tidak boleh mengambil sendiri hosti di sibori untuk menyantapnya. Semuanya itu harus dilakukan oleh imam. Jadi harap ini diperhatikan sehingga tidak menimbulkan kebingungan di tengah umat. Karena itu harap diperhatikan catatan ini bahwa para pelayan luar biasa pembagi komuni ini, atau sekali lagi di Indonesia kita menggunakan istilah prodiakon ini, mereka hanya menjadi suplementari atau sementara saja. Jadi bukan tugas utama dalam membagi komuni. Mereka hanya dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu. Karena itu, yang mau saya tegaskan bahwa tugas untuk membagi komuni kudus itu adalah tugas tetap seorang imam dan diakon. Entahkah di dalam misa kudus maupun di luar misa. Misalnya pelayanan orang sakit. Karena itu tidak dibenarkan ketika misalnya untuk pelayanan di luar, pelayanan di dalam gereja misalnya umat cuma 50 orang yang menghadiri misa, lalu imam dan diakon ada tetapi masih lagi menggunakan jasa para prodiakon. Tidak boleh. Karena itu saya mau tegaskan bahwa tugas untuk membagi komuni, entahkah di dalam misa maupun di luar misa, itu adalah tugas para imam dan diakon. Jadi jangan sampai sesudah misa ada pelayanan orang sakit dan imamnya duduk saja atau tinggal saja di pastoran sambil main HP, sementara dia memberikan wewenang itu kepada para prodiakon untuk membagi kepada mereka yang sakit. Ini tidak boleh. Imam harus melakukan sejauh dia tidak ada tugas yang lainnya. Karena itu beberapa catatan penting yang hendaknya diperhatikan supaya para prodiakon ini atau pelayan luar biasa ini terhindar dari penilaian negatif. Jadi pertama adalah bahwa untuk menjadi pelayan luar biasa pembagi komuni atau prodiakon ini bukan sebuah gelar kehormatan. Ini bukan juga sebuah prestise. Tetapi
ini ada karena pelayanan. Itu yang paling penting, bahwa karena pelayanan maka awam diizinkan untuk menjadi pelayan luar biasa, khususnya dalam hal membagi komuni. Kedua, para pelayan luar biasa ini hendaknya dipersiapkan dan dilantik dengan ritus resmi yang ada di dalam buku-buku liturgi gereja. Ketiga, para pelayan luar biasa atau prodiakon ini hendaknya menggunakan alba khusus ketika membagi komuni, atau mereka mempunyai pakaian khusus yang memang layak untuk digunakan ketika membagi komuni. Yang terakhir, soal berdiri di panti imam. Tadi saya sudah menyinggung, alangkah baiknya karena prodiakon mereka bukan diakon atau imam. Karena itu mereka juga bukan misdinar, pelayan altar, bukan. Mereka hanya pembagi komuni. Karena itu mereka alangkah baiknya mereka hadir di seputaran altar setelah imam menyantap tubuh dan darah Kristus. Ataupun mereka di sana pada waktu lagu anak domba Allah atau Bapa kami, maka hendaknya tidak mengambil sibori di tabernakel, juga tidak membagi-bagi hosti ke sibori yang lain seperti yang tadi saya sudah jelaskan, tapi mereka mengambil bagian tempat yang sedikit jauh, agak jauh dari altar. Misalnya di samping, di ujung batas panti imam itu. Sehingga nanti setelah imam menyantapnya, barulah mereka masuk untuk menerima dari tangan imam. Setelah itu baru imam membagikan sibori satu persatu kepada prodiakon yang hadir. Jadi dengan beberapa hal yang saya katakan dari seri pertama sampai seri ketiga ini, saya mau mengatakan bahwa bukan bermaksud untuk merendahkan para prodiakon kita, tapi memberikan katekese dan pemahaman kepada seluruh umat, supaya pertama para prodiakon ini betul-betul memahami dan menghayati apa yang mereka lakukan, tetapi dari umat juga bisa mengerti dan memahami apa saja yang dapat dilakukan oleh para pelayan luar biasa pembagi komuni atau prodiakon dalam konteks kita di Indonesia. Tapi juga menjadi catatan penting bagi para imam supaya tidak dengan mudahnya mengalihkan tugas utama mereka kepada para pelayan luar biasa atau para prodiakon ini. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian.